Shalom saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang kasih Allah yang sudah terlihat sejak mula pertama ketika Allah menciptakan dunia kita ini. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, Allah adalah kasih. Tidak mengherankan Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu ayat ini disebutkan karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Tapi tahukah saudara bahwa kasih Allah kepada manusia, kepada ciptaannya, telah terlihat sejak mula pertama ketika dosa belum ada, yaitu di peristiwa ketika Tuhan menciptakan dunia kita ini. Nah, kita akan mempelajari kasih Allah yang terlihat dengan sangat jelas dalam kisah penciptaan. Nah, tentu kisah penciptaan bukanlah hal yang baru bagi saudara-saudara, tapi tidak ada salahnya saya pikir untuk kita mereview sedikit tentang kisah penciptaan ini, lalu kita akan buat satu hal yang saya pikir menarik supaya kita bisa lihat bagaimana kasih Allah terpancar atau terlihat dengan jelas dalam susunan kisah penciptaan ini. Kita tahu bersama Allah mencipta dalam 6 hari. Kemudian pada hari ke-7 Allah memberkati hari yang ke-7, Allah berkati, Allah kuduskan. Kemudian Allah juga beristirahat pada hari yang ke-7. Nah, hari yang pertama dalam pekan penciptaan yang Allah lakukan adalah Ia menciptakan terang. Tetapi perhatikan saudara yang kekasih, ketika terang diciptakan, gelap masih ada ketika itu. Karena disebutkan oleh Kejadian pasal 1, gelap dinamakan malam, terang dinamakan siang. Jadi meski Allah menciptakan terang, gelap masih ada. Kabar baiknya adalah nanti ketika Tuhan mencipta bumi yang baru yang kita akan temukan di Wahyu pasal 21, di sana disebutkan malam tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi malam di sana. Artinya tidak ada lagi gelap. Gelap tidak akan terdapat di dunia baru. Nah, tapi kita tahu dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan terang itu hari yang pertama. Kemudian pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala atau bentangan yang memisahkan air di atas bumi dan air di bawah bumi. Karena waktu ini air memenuhi bumi dan bumi waktu itu sebelum diciptakan kosong, gelap gulita, tidak berbentuk, air ada di mana-mana. Nah, itu hari yang kedua Allah ciptakan bentangan, cakrawala memisahkan air di atas, air di bawah. Kemudian pada hari yang ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, karena saya lupa sebutkan di hari yang kedua Allah menciptakan atau memisahkan bagian basah dinamakan laut, bagian kering dinamakan darat. Maka pada hari ketiga ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, semua yang tumbuh-tumbuhan ini unsur utama yang perlu untuk tumbuhan ini tumbuh sudah disiapkan oleh Allah, yaitu tanah atau daratan, tempat di mana tumbuh-tumbuhan ini bisa bertumbuh. Tetapi saudara yang kekasih, tumbuh-tumbuhan ini tidak akan hidup bila tidak ada sinar matahari. Maka Allah pada hari yang keempat menciptakan benda-benda penerang yang menguasai malam, itu adalah bulan dan bintang-bintang, yang menguasai siang adalah matahari. Ini adalah benda-benda angkasa yang mengatur atau mengontrol sistem waktu yang kita gunakan sampai pada hari ini. Itu pada hari yang keempat. Kemudian pada hari yang kelima, Allah menciptakan ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara. Lalu pada hari ke-6, Allah menciptakan binatang-binatang yang di darat, binatang-binatang yang besar, binatang-binatang yang di darat. Lalu puncaknya Allah menciptakan manusia. Nah, mari kita buat satu paralel, bisa saya katakan di sini. Jadi, perhatikan gambar ini. Di bagian kiri, kita akan kelompokkan hari penciptaan hari pertama, kedua, ketiga sebagai hari A. Dan hari penciptaan keempat, kelima, dan keenam itu ada di kelompok hari B. Perhatikan saudara yang kekasih, hari yang pertama Allah menciptakan terang, kita akan paralelkan ini dengan hari yang keempat, yaitu benda-benda penerang. Jadi apa yang ada pada hari keempat membuat lebih maksimal terang yang Allah ciptakan pada hari yang pertama. Lalu di kelompok yang nomor 2, di kelompok hari A adalah hari yang kedua, yaitu cakrawala. Jadi hari yang kedua ini kita akan paralelkan dengan hari yang kelima. Perhatikan, ikan akan menempati bagian basah, dalam hal ini laut yang Allah ciptakan pada hari yang kedua. Kemudian burung-burung akan menempati bagian langit yang juga Tuhan ciptakan atau pisahkan pada hari yang kedua. Jadi apa yang ada pada hari yang kelima adalah menempati apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang kedua. Kemudian kita teruskan. Sekarang kita tiba pada hari yang ketiga di minggu penciptaan, yaitu tumbuh-tumbuhan. Lalu kita akan paralelkan ini dengan hari yang ke-6 dalam minggu penciptaan, yaitu binatang dan manusia. Bila saudara perhatikan, ketika kita buat paralel ini, maka apa yang ada pada hari yang ke-6, sumber makanannya adalah apa yang kita temukan pada hari yang ketiga. Jadi, bisa saya katakan, kalau saudara perhatikan bagan ini, maka hari yang pertama, hari A 1, 2, 3 adalah cocok dengan hari bagian kelompok B, yaitu hari nomor 4, 5, dan 6. Saling melengkapi dan memaksimalkan apa yang Allah ciptakan pada kelompok hari A, yaitu 1, 2, dan 3. Semoga saudara mengikuti sampai di sini. Yang menarik adalah hari yang ketujuh, yaitu independen. Karena hari ketujuh adalah peringatan, atau saya bisa katakan monumen, memperingati apa yang Allah lakukan pada 6 hari sebelumnya. Itulah sebabnya hari yang ketujuh itu kita tidak bisa paralelkan dengan hari apa saja. Karena memang hari yang ketujuh itu adalah hari yang istimewa. Allah sendiri yang membuat hari itu istimewa. Nah, sebelum saya teruskan, saudara yang kasih, sebelum kita akan lihat, lalu mungkin saudara bertanya, lalu pendeta di mana kasih Allah yang pendeta katakan di awal tadi? Nah, saya akan ke sana, tapi sebelum saya ke sana, perlu saya sampaikan kepada saudara, ketika Allah menciptakan binatang, kemudian dalam Kejadian pasal 1 ayat 29 dan 30, kita akan temukan keterangan Alkitab bahwa makanan manusia dan makanan binatang hampir sama. Karena kepada binatang juga diberikan tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanan. Sama juga dengan manusia. Tapi manusia ada plusnya, yaitu buah-buahan yang buahnya berbiji. Dan biji-bijian. Oke? Nah, kalau begitu, kalau binatang Allah ciptakan bukan untuk menjadi makanan manusia, untuk apa Allah ciptakan binatang? Saya bisa berikan kepada saudara paling tidak 5 alasan alasan mengapa Allah menciptakan binatang bukan sebagai makanan. Sebagai apa? Yang pertama, Allah ciptakan binatang itu adalah untuk menjadi kesenangan manusia. Di Taman Eden, Hawa memberi nama
Lalu dia melihat binatang-binatang ini berwarna-warni. Menjadi senang dia, meski pada akhirnya dia merasa ada sesuatu yang kurang, karena semua binatang ini memiliki pasangan, dia tidak ada pasangan. Lalu Allah kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Jadi yang pertama adalah kesenangan manusia. Mungkin banyak dari antara saudara-saudara, termasuk saya dibesarkan di pulau, saya sangat menyenangi melihat ikan-ikan di laut, sampai-sampai orang membuat miniatur laut di dalam rumah dalam bentuk akuarium. Karena senang saya melihat ikan-ikan dengan warna-warni, dengan segala macam bentuk. Jadi manusia menjadi senang dengan adanya binatang-binatang. Tidak heran banyak kebun binatang yang menjadi tempat wisata. Banyak orang ke sana karena mereka senang lihat binatang. Untuk itulah Allah menciptakan binatang pertama kali, bukan untuk makanan. Yang kedua adalah untuk menjadi sahabat manusia. Itu juga maksud Allah menciptakan manusia, menciptakan binatang. Saya akan baca kepada saudara Yesaya pasal 6 Yesaya pasal 11 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi begini. Serigala akan tinggal bersama domba. Ini berbicara tentang dunia yang nanti akan kita tempati di sorga, yang rumah kekal kita nanti. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak domba dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Jadi Alkitab menyebutkan, karena saudara yang kasih, dunia kita yang dunia baru yang akan menjadi tempat tinggal kita yang kekal nanti adalah Eden yang di-restore, Eden yang dipulihkan, Eden di mana ketika Adam dan Hawa tinggal, yang kemudian Allah angkat karena sudah berdosa, manusia sudah berdosa. Nah, jadi gambaran apa yang ada di dunia yang baru nanti, itu juga menolong kita mengerti gambaran Eden yang pertama ketika Allah ciptakan Eden yang pertama. Di dunia yang baru nanti, manusia, anak kecil dalam hal ini akan menggiring ini binatang-binatang, karena akan bersahabat mereka. Dan sampai hari ini malah banyak orang senang bersahabat dengan binatang. Kami di Amerika, orang Amerika ini sangat menyenangi binatang. Makanya ada hewan piaraan mereka masing-masing, termasuk juga di Indonesia tentunya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk membantu manusia. Ada lembu, sapi, membantu manusia membajak sawah di ladang. Kemudian ada yang menggunakan monyet untuk panjat kelapa, dan lain sebagainya. Jadi binatang ini bisa membantu manusia dalam rutinitas mereka setiap hari. Itu juga termasuk salah satu alasan kenapa binatang ada di sekitar manusia. Yang keempat adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan kita. Itulah fungsi dari binatang. Lewat penyerbukan, saya bisa beri contoh. Lewat penyerbukan, menebar benih-benih yang akhirnya menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Ada banyak yang bisa saya terangkan kepada saudara di mana binatang ini berperan sangat vital, sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan kita. Bukan untuk dimakan awalnya, tapi untuk alasan-alasan ini. Dan yang terakhir adalah sebagai pembersih, binatang yang bersifat membersihkan lingkungan. Jadi scavenger istilahnya ya. Kalau di darat kita memiliki babi yang membersihkan apa saja yang dia temukan. Kalau di air kita di sungai atau di laut juga ada udang, ada hiu. Ini adalah binatang-binatang atau ikan-ikan yang bersifat scavenger, pembersih lingkungan. Jadi inilah kira-kira alasan mengapa Allah menciptakan binatang awalnya. Bukan untuk dimakan, tapi untuk keuntungan manusia.
Nah, sekarang mari kita kembali ke kisah penciptaan. Pendeta bilang di mana? Pendeta bilang kita akan lihat kasih Allah. Dengarkan ini saudara yang kekasih. Bila mana saudara melihat urutan-urutan peristiwa penciptaan ini, Allah menciptakan dunia kita ini dengan sangat sistematik. Saya beri contoh kepada saudara. Pada hari ketiga, tumbuh-tumbuhan ini tidak akan tumbuh bila Tuhan tidak ciptakan apa yang ada pada hari yang pertama. Tumbuhan tidak akan tumbuh dia di mana saja dia perlu tanah. Lalu tumbuhan juga tidak akan tumbuh kalau tidak ada sinar matahari. Sudah lihat dia punya sequence di sana. Lalu kemudian manusia yang adalah puncak dari segala sesuatu, Allah menyiapkan satu ekosistem atau satu lingkungan, satu environment yang sempurna. Apa yang manusia perlukan, Tuhan telah siapkan segala sesuatu sebelum Allah menciptakan manusia. Bukankah itu kabar baik bahwa manusia berarti adalah ciptaan yang paling istimewa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan ciptakan? Ini menandakan begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Karena bisa saja Allah ciptakan manusia di hari yang pertama, atau di hari yang kedua, atau di hari yang ketiga, tapi itu tidak dia lakukan. Dia ciptakan manusia pada hari yang terakhir, ketika semua yang manusia perlukan untuk menopang kehidupannya telah Allah siapkan. Sudah ada makanan di sana, sudah ada tempat untuk mereka tinggal, yaitu Taman Eden. Mereka sudah punya air untuk minum. Segala sesuatu yang mereka butuhkan, Allah siapkan sebelum Allah ciptakan mereka. Bukankah ini menggambarkan kasih Allah kepada kita? Tidak mengherankan ketika manusia jatuh, Allah rela meninggalkan segala kemewahan, keindahan surga untuk datang ke dunia ini untuk mencari Ramkeni, untuk mencari saudara, karena saudara itu adalah berharga, sangat istimewa bagi Yesus. Saudara yang kekasih, mari kita menyatakan kecintaan kita kepada Yesus karena Dia sudah melakukan segala sesuatu. Surga telah diberikan kepada kita, seisi surga Tuhan berikan karena kita atau untuk kita. Jadi semoga pelajaran ini boleh membuka pikiran kita untuk menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin.